Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita bertemu kembali bersama Bu Fitria di tema 1 organ gerak hewan dan manusia, dan untuk subtema 3 lingkungan manfaat dan pembelajarannya. Oke, hari ini mari kita awali belajar ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk tujuan pembelajarannya, kalian akan dapat membuat ringkasan berdasarkan gagasan pokok, lalu kemudian kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis penyakit, kelainan atau gangguan pada otot, lalu kalian juga dapat mengidentifikasi cara merawat anggota gerak manusia. Yuk, kita cari tahu ya, hari ini kita belajar apa. Nah, hal yang perlu kalian siapkan yang pertama buku paket tematik yang di 5A, lalu kemudian alat tulisnya jangan lupa ya. Oke, di sini lingkungan dan manfaatnya ya. Allah telah menciptakan lingkungan di sekitar manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga manfaatkanlah ciptaan Allah tersebut dengan baik untuk tujuan yang baik pula. Kita amati yuk gambar di bawah ini, lalu simak pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan kram? Ya, setelah kalian mengamati gambar ini, kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kram? Lalu, apa penyebab terjadinya kram otot dan bagaimana cara mencegah terjadinya kram otot? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa mencari informasi lewat membaca. Kalian baca buku teksnya di paket tema 1 halaman 129 sampai 130. Yuk, kita tandai ya. Oke, hal apa yang sering terjadi gangguan pada otot? Yaitu gangguan yang sering menyerang otot adalah kram otot. Apa yang dimaksud dengan kram? Serta apa penyebabnya? Kram adalah kejang pada otot yang menimbulkan rasa sakit dan nyeri. Kram otot terjadi akibat tubuh kehilangan garam dan cairan karena banyaknya keringat yang keluar. Nah, bagaimana cara mencegah terjadinya kram otot? Nah, yang pertama, kalian bisa mandi atau merendam bagian yang aktif bergerak dengan air hangat. Lalu kemudian yang kedua, menghindari berolahraga atau beraktivitas berat secara tiba-tiba. Yang ketiga, minum air putih ya, minimal 6 gelas penuh setiap hari. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung potasium, kalsium, dan magnesium, misalnya pada pisang. Lalu kemudian mengkonsumsi vitamin B dan vitamin E. Selanjutnya, dengan melakukan peregangan sebelum beraktivitas. Ya. Kita lihat penyakit atau gangguan kelainan yang lainnya selain kram otot juga ada yang namanya tetanus, adalah penyakit yang menyebabkan kram dan kaku otot. Lalu kemudian yang kedua, polio. Polio itu adalah penyakit yang menyerang sistem saraf akibat virus. Yang ketiga, ada yang namanya kaku leher, ya. Kram yang terjadi pada otot-otot leher. Keempat, atrofi otot atau istilah untuk kelainan otot di mana otot itu mengalami penyusutan atau pengecilan, baik bentuk ataupun volume. Contohnya pada gambar ini. Di sini anak penderita atrofi otot. Di sini terlihat gambar kakinya lama-lama mengecil. Kebalikan dari atrofi otot, yaitu hipertrofi otot, adalah kelainan otot berupa meningkatnya bentuk otot. Biasanya ini pada atlet-atlet binaragawan ya, yang ototnya itu dilatih sehingga bisa lama-kelamaan menjadi membesar. Nah, rangka manusia ini ciptaan Allah lah. Jadi sehingga sangat penting bagi tubuh kita. Supaya kalian semangat belajar, kalian mesti sehat dan kuat tulang ototnya. Bagaimana cara merawat rangka tubuh manusia ya? Yang pertama, kita menghindari aktivitas yang dapat membuat kerusakan pada tulang. Jadi kita harus mencegah kerusakan terjadinya tulang. Lalu kemudian yang selanjutnya, melakukan sikap tubuh yang benar, baik berdiri, berjalan, ataupun tidur, ya, supaya rangka tubuh kalian tidak rusak. Kemudian yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan yang dibutuhkan tulang. Yang keempat yaitu melakukan imunisasi polio. Dan yang kelima, tidak membawa beban yang berat, ya, supaya rangka tubuh kalian bisa sehat. Ayo jaga kesehatan tulang dan otot kalian ya. Contohnya pada gambar-gambar berikut ini. Terima kasih, kita sudah belajar hari ini. Mari kita tutup dengan pelajaran hamdalah bersama-sama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.